Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama mempelajari materi terkait kapasitor. Secara definisi, kapasitor merupakan perangkat yang terdiri atas dua buah lempeng bermuatan, yakni bermuatan positif dan bermuatan negatif, yang dimana kedua buah lempeng ini terpisah satu sama lain dengan jarak tertentu yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Pada gambar di samping memperlihatkan dua buah lempeng yang homogen atau lempeng yang sejenis. Kemudian, lempeng ini memiliki masing-masing luas penampang sebesar A dan terpisah jarak sejauh D. Perlu diperhatikan bahwa jarak antar pelat ini nilainya jauh lebih kecil dibandingkan dengan luas daripada permukaan pelat tersebut. Kemudian, pada pelat ini kita hubungkan dengan suatu sumber tegangan V. Alhasil, ketika sumber tegangan dinyalakan, maka kedua buah pelat tersebut akan mengalami muatan. Oke, jadi kedua pelat tersebut akan mendapatkan muatan, yakni bermuatan positif dan bermuatan negatif. Selanjutnya, karena kedua buah lempeng tersebut telah memiliki muatan masing-masing, maka otomatis akan timbul suatu medan listrik E. Oleh karena itu, dengan menggunakan persamaan Gauss yang menyatakan bahwa jumlah flux yang mengalir pada suatu plat bermuatan yakni sebesar Q dibagikan dengan epsilon 0, maka dapat dituliskan bahwa medan listrik yang berada pada kapasitor tersebut adalah Q dibagikan dengan epsilon 0 dikalikan dengan A, di mana Q itu adalah banyaknya muatan, epsilon 0 itu adalah permitivitas vakum, sedangkan A itu adalah luas dari lempeng muatan tersebut. Karena medan listrik E dapat dituliskan sebagai fungsi dari potensial listrik, yakni E sama dengan V dibagikan dengan D, maka diperolehlah hubungan V dibagikan dengan D sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0 dikalikan dengan A. Selanjutnya, persamaan ini kita susun ulang, maka akan kita peroleh nilai Q dibagikan dengan V sama dengan epsilon 0 dikalikan dengan A, kemudian dibagikan dengan D, yang dimana kedua buah persamaan ini tak lain merupakan persamaan dari suatu kapasitansi, C. Di sini, C merupakan kapasitansi yang memiliki artian seberapa besar kapasitor tersebut dapat menyimpan muatan. Adapun satuan dari kapasitansi ini adalah coulomb per volt atau biasa dikenal dengan satuan farad. Kemudian, secara umum, kapasitor itu sering digunakan dalam suatu perangkat elektronik, sehingga kapasitor layaknya resistor dapat dirangkai satu sama lain membentuk susunan kapasitor seri, paralel, atau bisa dalam susunan seri paralel. Selanjutnya, gambar di samping memperlihatkan susunan dari tiga buah kapasitor, yakni C1, C2, dan C3 yang disusun secara paralel. Perlu diperhatikan bahwa semua kapasitor pada rangkaian paralel tersebut memiliki tegangan yang sama, yakni sebesar V. Dalam artian bahwa nilai tegangan pada kapasitor C1, C2, dan C3 itu akan nilainya sama, yakni V, yang tak lain merupakan nilai dari tegangan sumbernya. Tetapi perlu diketahui bahwa arus yang tak lain merupakan banyaknya muatan yang mengalir pada kapasitor tersebut itu berbeda-beda yang mengalir pada tiap kapasitornya. Jadi terlihat bahwa nilai arus total, ketika melewati percabangan ini, maka arusnya akan terbagi-bagi. Ada yang ke C1, ada yang ke C2, ada juga dan yang mengarah ke C3. Sehingga dapat dikatakan bahwa arus yang mengalir pada tiap-tiap kapasitor itu berbeda. Sehingga dengan menggunakan kedua prinsip ini, maka kita peroleh bahwa nilai muatan total dalam rangkaian tersebut lain merupakan hasil penjumlahan muatan yang mengalir pada masing-masing tiap kapasitor, yakni Q sama dengan Q1 tambah Q2 ditambah dengan Q3. Lebih lanjut, dengan menggunakan persamaan kapasitor, yakni Q sama dengan C dikalikan dengan V, maka diperolehlah persamaan berikut. Selanjutnya, karena tegangan pada sistem paralel ini untuk masing-masing kapasitor nilainya tetap, maka diperolehlah nilai kapasitas
pengganti atau kapasitor pengganti dari ketiga kapasitor ini adalah C1 ditambah dengan C2 ditambah dengan C3. Sehingga apabila kita membuat rangkaian sederhana, maka akan diperoleh rangkaian berikut ini, di mana nilai CT ini tadi merupakan hasil penjumlahan dari ketiga jenis kapasitor, yakni C1 tambah C2 ditambah dengan C3. Untuk N buah kapasitor yang disusun secara paralel, maka dapat dituliskan bahwa nilai kapasitor penggantinya itu adalah CT sama dengan sigma CI, di mana I dimulai dari 1 sampai dengan ke N. Atau lebih sederhana, besar kapasitor penggantinya telah merupakan hasil penjumlahan semua kapasitansi masing-masing kapasitor. Kemudian pada gambar selanjutnya ini memperlihatkan tiga buah kapasitor yakni C1, C2, dan C3 yang disusun secara seri. Semua kapasitor pada rangkaian seri tersebut memiliki arus yang sama tetapi tegangan pada tiap-tiap kapasitornya berbeda. Sehingga jumlah total tegangannya itu yakni V1 tambah V2 ditambah dengan V3 haruslah sama dengan tegangan masukan yakni sebesar V. Berdasarkan asumsi ini, maka kita tuliskan secara matematis VT sama dengan V1 tambah V2 ditambah dengan V3. Atau Q per C sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 ditambah dengan Q3 per C3. Karena pada rangkaian seri ini, arus yang mengalir sama, otomatis muatannya juga akan sama untuk tiap-tiap kapasitor, maka diperoleh persamaan 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah dengan 1/C3. Sehingga rangkaian seri tersebut dapat disederhanakan menjadi satu buah kapasitor di mana nilai CT-nya ini tak lain merupakan nilai dari hasil penyederhanaan kapasitor yang disusun secara seri. Untuk N buah kapasitor seri, maka dapat dituliskan 1/CT sama dengan sigma 1/CI dimulai I sama dengan 1 sampai dengan ke N. Atau tak lain merupakan hasil penjumlahan kebalikan dari masing-masing kapasitor. Jadi misalnya kita memiliki 4 buah kapasitor, maka kapasitor penggantinya itu adalah 1/CT sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 sampai dengan 1/C4. Seperti yang diketahui bahwa kapasitor bermuatan dapat menyimpan energi listrik. Energi yang tersimpan ini sebanding dengan usaha yang diperlukan untuk memberikan muatan pada kapasitor tersebut. Saat kapasitor belum bermuatan, atau dikatakan V-nya belum kita on-kan, maka tidak diperlukan usaha agar muatan dapat berpindah. Tetapi ketika kapasitor telah bermuatan, maka dibutuhkan usaha lebih untuk menambah muatan dari sumber tegangan ke plat kapasitor. Hal ini dikarenakan adanya penolakan antara muatan yang sejenis, sehingga semakin banyak muatan pada kapasitor, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menambahkan muatan ke kapasitor tersebut. Secara matematis, besar usaha tersebut dituliskan ke dalam bentuk dW sama dengan V dikalikan dengan dQ. Kemudian dengan melakukan integrasi pada kedua buah ruas dan mengubah nilai V sama dengan Q dibagikan dengan C, maka akan diperoleh W sama dengan 1/C integrasi Q dQ dari 0 sampai dengan Q. Dari sini maka kita akan memperoleh besar usahanya itu adalah 1/2 Q kuadrat dibagikan dengan C atau 1/2 CV pangkat 2 atau 1/2 QV atau bisa saja dalam bentuk 1/2 epsilon 0 E pangkat 2 dikalikan dengan A dan D, yang dimana nilai W ini akan sama dengan U yang lain merupakan energi dari sebuah kapasitor. Dari persamaan ini pula, maka kita dapat rumuskan rapat energi kapasitor, yakni U sama dengan setengah epsilon 0 dikalikan dengan E pangkat 2. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian dielektrik. Adapun tujuan dari dielektrik ini adalah dengan adanya band dielektrik ini, maka muatan yang mengalir antar plat akan sedikit dibandingkan dengan tanpa adanya dielektrik. Sehingga tegangan tinggi dapat diberikan tanpa adanya muatan yang berpindah antara celah plat tersebut. Lebih lanjut, bahan dielektrik ini membolehkan agar kedua plat berada pada jarak yang sedikit mungkin tanpa harus bersentuhan, sehingga akan meningkatkan nilai kapasitansi daripada kapasitor tersebut.
Kemudian, berdasarkan hasil eksperimen, dinyatakan bahwa keberadaan bahan dieletrik ini mampu memberikan peningkatan nilai kapasitansi dari sebuah kapasitor yang nilainya sebanding dengan nilai K, yang dimana nilai K ini kita kenal sebagai konstanta dielektrik dari suatu bahan. Sehingga besar kapasitansi dari sebuah kapasitor yang memiliki bahan dieletrik K adalah sebagai berikut. C sama dengan K dikalikan dengan C0, di mana C0 ini merupakan kapasitansi kapasitor dalam keadaan tanpa bahan dielektrik. Kemudian, apabila kita menyebarkan secara lebih lanjut, maka akan diperoleh besar kapasitor itu kapasitansinya adalah C sama dengan epsilon dikalikan dengan A dibagikan dengan D. Begitupun dengan rapat energinya dapat kita tuliskan ke dalam bentuk U sama dengan setengah epsilon E pangkat 2, di mana E ini menyatakan medan listrik dari kapasitor tersebut. Selanjutnya, berdasarkan konsep ini juga, maka kita peroleh besar medan listrik pada bahan dieletrik itu memenuhi persamaan E0 dibagikan dengan K, di mana E0 ini merupakan medan listrik kapasitor tanpa adanya bahan dieletrik, sedangkan K ini menyatakan konstanta dielektrik pada suatu bahan. Lebih lanjut, kita juga bisa menentukan berapa besar medan listrik induksinya, yakni medan listrik induksi sama dengan E0 dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurang 1/K. Selanjutnya, rapat muatan induksi juga dapat kita tentukan berdasarkan persamaan rapat muatan induksi sama dengan sigma dikalikan dalam kurung 1 dikurangi 1/K. Kemudian kita bisa menghitung berapa besar muatan induksi dari kapasitor tersebut, yakni besar muatan induksi sama dengan Q dikalikan dalam kurung 1 dikurang 1/K. Kalau begitu, sekian sedikit informasi terkait tentang kapasitor. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.